Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, teman semuanya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Eh, saya ucapkan selamat datang pada kegiatan webinar kita yang persembahan dari DPC Prahipti Sleman, di mana hari ini kita akan membawakan dua topik ya teman-teman ya. Yang pertama ada manfaat hipnoterapi bagi kesehatan mental yang akan dibawakan oleh Ibu Fatma Wartasari, MPC Psikolog CHCT. Lalu ada topik kedua yaitu mengenal dan berdamai dengan inner child yang oleh Ibu Natalia Dewi CHT, CHE, MCT, dan LOAT. Oke, sebelum kita laksanakan acara kita pada hari ini, untuk teman-teman semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Ceni yang akan memandu jalannya kegiatan webinar pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman cerita semuanya yang telah menyempatkan untuk hadir mengikuti webinar kita pada hari ini. Lalu, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, yaitu ceritakan.id yang merupakan platform edukasi dan layanan konsultasi psikologi. Nah, untuk teman-teman semuanya, lebih detailnya mengenai event yang akan dilaksanakan, bisa dipantau terus Instagram dan TikTok @ceritakan.official. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, sebelum melanjutkan kegiatan kita, ada beberapa rules yang harus diperhatikan ya teman-teman. Oke, saya akan membacakan dulu rules-nya, tata tertibnya selama kegiatan webinar. Ya, mungkin operatornya mau ditampilkan. Oke. Oke, baik. Yang tata tertibnya, yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta berperilaku sopan dan santun selama webinar berlangsung. Yang keempat, peserta berpakaian rapi dan sopan serta diharapkan mengaktifkan kamera saat webinar berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan menggunakan virtual background. Yang keenam, panitia akan menonaktifkan audio atau mute peserta selama webinar berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta diharapkan dapat menjaga proses webinar agar kondusif dan saling menghormati selama webinar berlangsung. Yang kedelapan, peserta dapat bertanya, menyampaikan pendapat dan gagasan dengan santun di kolom chat selama webinar berlangsung. Yang kesembilan, peserta dapat bertanya, menyampaikan pendapat atau gagasan saat sesi tanya jawab menggunakan fitur raise hand dan setelah dipersilahkan oleh moderator. Yang ke-10, peserta wajib mendaftar dan mengikuti acara hingga selesai, serta mengisi form feedback sebagai syarat telah mengikuti webinar untuk e-sertifikat dan materi. Jadi, mohon teman-teman jangan meninggalkan room dulu sebelum acara selesai ya, karena bagi yang ingin mendapatkan sertifikat,
itu merupakan salah satu syaratnya untuk mendapatkan sertifikat dan materinya ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu ada e-sertifikat akan dikirimkan maksimal 14 hari setelah webinar berlangsung melalui email kepada peserta yang mengikuti acara hingga akhir dengan mengisi form feedback. Untuk linknya nanti akan diberikan melalui kolom chat. Oke, baik. Jadi itu beberapa tata tertib webinar untuk hari ini. Untuk teman-teman semuanya, mohon diperhatikan dan em, selanjutnya kita sapa dulu pemateri kita yang sudah hadir hari ini. Selamat sore Ibu Fatma Selamat sore, Mbak Jenny. dan iya, selamat sore Ibu Fatma dan Ibu Natalia juga sudah hadir ya. Iya, Selamat sore alhamdulillah. Mbak Oke, Jenny. bagaimana Ibu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Ibu Natalia, bagaimana Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Barakallah Mbak, teman-teman semua. Kabar Mbak Jenny gimana nih kabarnya? Oke, Alhamdulillah baik. Tadi juga di kolom komentar sempat ditanya-tanya ini, Bu. Hmm. Untuk teman-teman juga semuanya puasanya juga lancar. Ibu bagaimana, Bu? Puasanya lancar, Bu? Alhamdulillah, dapat semua ya Alhamdulillah. sampai hari ini. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke topik pertama ya teman-teman. Jadi nanti untuk yang mau bertanya, mohon dikip dulu karena nanti kita bakal bertanya setelah sesi kedua, setelah sesi topik kedua dibawakan. Jadi mohon dikip dulu untuk yang mau bertanya di topik pertama. Nah, untuk topik pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Fatma Kuartasari, MPhil Psikolog CHCT. Beliau merupakan CEO dan founder layanan psikologi ruang hati dan Ketua DPC Prahipti Sleman Yogyakarta, lalu kemudian pengurus APPI DIY atau Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, temanya yaitu manfaat hipnoterapi bagi kesehatan mental. Untuk Ibu Fatma, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Jenny. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka nih ya. Semoga semuanya pada sehat. eh, saya mau berterima kasih dulu nih pertama kali ya kepada Ceritakan ID, tim Ceritakan ID yang luar biasa, hebat. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya ya dan Bu Natali pastinya untuk bisa mempersembahkan ya. Mempersembahkan apa Bu Natali? Mempersembahkan sesuatu lah ya. Kita sharing-sharing, edukasi ilmu. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat nantinya buat teman-teman semua. Terima kasih Ceritakan ID sudah memberikan tempat ya buat kami. Kemudian juga terima kasih Bu Natali sudah bersedia mendampingi saya untuk bersosialisasi. Semangat Bu Natali. Dan pastinya buat teman-teman Ceritakan ID ya, terima kasih sudah bersedia untuk kegiatan ini dan terima kasih sudah bersedia hadir ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dengan baik ya. Saya izin share screen untuk hari ini sudah terlihat Mbak Sudah, Jenny? Bu. Oke, makin Oke. mudah-mudahan udah makin besar ya. Kalau di tempat saya masih kecil. Oh ini, Oh ya, ini udah. udah ya. Oke. Oke, seperti yang tadi Mbak Jenny sampaikan, hari ini saya akan eh, memberikan ilmu ya, ilmu edukasi ya tentang tentang hipnoterapi, manfaat hipnoterapi kesehatan mental. Dan ini persembahan kami dari DPC Prahiti Sleman Yogyakarta. Dan ini adalah sekilas profil saya, kesibukan saya akhir-akhir ini gitu ya, sebagai seorang psikolog juga aktif dalam dunia pendidikan sehingga hipnoterapi. Seperti eh, buat teman-teman yang memang tertarik ya dengan kegiatan dengan ilmu hipnoterapi, pastinya nih ada link lah yang bisa dihubungi gitu ya, baca ya. Kita kasih tahu ya akhir ya KTK teman-teman memang
Maaf Bu, sepertinya videonya tidak ada suaranya ya. Oh, nggak ada suaranya ya? Oke, Atau nggak teman-teman apa-apa. yang lain, apakah ada suaranya? Oke. Tapi ada bacaannya. Yang penting dibaca ya. Bacaannya ada Bu. Alhamdulillah. Kayaknya saya sendiri yang dengar musiknya ya. Ada yang dengar musiknya di luar sana atau nggak kedengeran? Nggak ada, tidak ada Oh, nggak ada suaranya, ya. Bu. Ya, Nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan sampai ya apa yang dibaca ya tulisannya ya. Mudah-mudahan insya ya. Allah Kelihatan ya tadi gambarnya berarti ya, Bu Natalia. Kelihatan. Oh kelihatan iya, jelas. alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun nggak dengar musiknya, padahal musiknya udah semangat loh itu. Sayang sekali ya. Mohon maaf mengiklan sebentar. Seperti yang tadi di awal Mbak Ceni bilang bahwa saya juga CEO dan founder dari Ruang Hati. Untuk itu saya tadi mengiklankan Ruang Hati. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk di sekitar Jogja ya, tertarik dengan layanan kesehatan mental ataupun berhubungan dengan apa ya konsultasi pendidikan, ya bisa lah dicoba ke situ ya. Oke, lanjut untuk materi ya pada sore hari ini saya memberikan tentang manfaat hipnoterapi bagi kesehatan mental. Nah, untuk kesehatan mental sendiri sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya atau masing-masing udah pada apa namanya ngomong sendiri gitu ya, self talk ya. Sehat mental tuh begini, begini gitu ya. Nah, sehat mental kalau menurutnya Kementerian Kesehatan 2022 itu kondisi di mana seseorang punya kesejahteraan yang terlihat dari dirinya ya. Hal ini berarti dia menyadari potensi yang dimiliki. Dia juga punya kemampuan untuk bisa mengatasi tekanan hidup pada berbagai situasi ya di kehidupan, bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan, juga bisa memberikan kontribusi pada komunitasnya. Nah, jadi kesehatan mental ini teman-teman bisa diartikan juga berarti punya kesehatan psikologis yang baik ya. Dan hal ini tuh bisa ditandai dengan adanya pertumbuhan kepribadian ya yang terus-menerus, terus ada tujuan hidup, ada penerimaan diri, juga punya hubungan atau punya relationship yang positif lah ya dengan orang lain. Jadi bisa dicek teman-teman apakah teman-teman punya nih eh, tanda-tanda ini gitu ya. Ada pertumbuhan kepribadian nih yang terus-menerus, secara manusia itu dinamis ya. Terus ada tujuan hidup, udah punya tujuan hidup atau belum gitu ya, bisa dicek. Ada penerimaan diri enggak dan bagaimana hubungannya dengan orang lain. Nah, tentunya dari eh, kesehatan mental ini juga ada banyak faktor ya yang bisa berpengaruh ya. Misalnya ada ini ya ada peristiwa tertentu ya yang menyakitkan seperti adanya pelecehan atau trauma masa kecil gitu ya. Kemudian ada juga faktor kesehatan, misalnya ada penggunaan obat ya dalam durasi yang cukup panjang gitu ya. Kemudian ada konsumsi narkotik ya. Terus ada riwayat genetik ya. Mungkin dulu ada orang tua atau nenek atau keluarga lah ya yang memiliki depresi, skizofren, ada jadi ada kerentanan lah ya seseorang ini untuk bisa mengembangkan kondisi yang sama gitu ya. Bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan yang toksik gitu ya, buruk. Eh, Kehilangan itu juga bisa, perceraian seperti itu ya juga bisa mengakibatkan atau mempengaruhi kondisi kesehatan mental ya. Dan apa namanya teman-teman bisa ngecek lah untuk kondisi diri ya, apakah memang saya ini tergolong orang yang memang udah sehat mental atau belum gitu ya. Nah, ini ada tanda-tanda ya gejala umum mental illness yang menurut eh, apa namanya Kementerian Kesehatan ya Republik Indonesia ya. Tanda-tanda gejala umum mental illness itu biasanya ada apa tuh? Ada rasa cemas, ada nggak ada ketidakberdayaan, putus asa, ada perasaan bersalah, ada sulit konsentrasi, perubahan mood ya, bingung, sedih, takut, stres gitu. Pokoknya semua atau masing-masing punya 3 atau 4 nih, atau ada yang ngeborong semua. Mbak Ceni gimana? Aman ya? Ada yang dirasain di sekitar ini?
Jadi bisa jadi menarik diri dari lingkungan. Beberapa ada sih, Bu. Oh, beberapa ada ya, perubahan mood drastis atau ada cemas gitu ya, ada kelelahan, ada gangguan tidur, emosional, tapi sifatnya intens ya teman-teman ya. Dan kalau dibiarkan begitu saja bisa eh, apa namanya berpotensi ya untuk menjadi lebih buruk lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini kebalikannya ya, kebalikan dari sehat mental. Jadi mulai muncul tanda-tanda atau gejala umum dari mental illness itu sendiri ya. Selanjutnya, nah ini ya sampai saat ini ya, jadi eh, masih banyak nih masyarakat atau teman-teman ya yang belum paham gitu apa itu hipnoterapi. Jadi yang berkembang di masyarakat itu sebenarnya hipnoterapi itu masih dianggap ilmu goib ya. Jadi kayak akhirnya lebih banyak lagi muncul stigma negatif di masyarakat, makin berkembang nih asumsi negatif ya. Nah, ini hadir untuk ingin mensosialisasikan, memperkenalkan ya, menunjukkan dan mengedukasi bahwa agar teman-teman juga lebih tahu apa sih itu hipnoterapi, bisa digunakan untuk apa aja, manfaatnya apa, terus kayak sebenarnya gimana sih diapain gitu pada saat di hipnoterapi itu diapain gitu ya. Terus bagaimana lah intinya manfaat dari hipnoterapi itu sendiri ya, yang kalau dibiarkan gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan itu bisa berpotensi untuk ya, mengganggu kesehatan mental. Hipnoterapi ini ya adalah salah satu metode yang bisa diberikan sebagai solusi ya untuk membantu mengatasi gitu ya. Baik, ini ada beberapa fakta tentang hipnoterapi biar teman-teman bisa tahu lebih jauh. Hipnoterapi itu sebenarnya salah satu cabang dari ilmu psikologi ya teman-teman, mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi kita sebagai manusia itu nggak lepas dari permasalahan ini, benar nggak? Permasalahan yang mengganggu pikiran, perasaan, perilaku kita gitu ya. Jadi selama kita masih jadi manusia yang ngerasain hal-hal yang mengganggu bagian-bagian ini ya. Nah, sugesti itu sendiri adalah proses ketika seseorang memberi suatu pandangan terhadap perilaku, pikiran maupun perasaan yang bisa mempengaruhi orang lain. Ini bisa juga berupa nasihat ya. Kalau sugesti itu selain kalimat-kalimat positif ya melalui afirmasi positif, bisa juga dalam bentuk nasihat seperti itu ya. Nah, hipnoterapi ini adalah salah satu teknik terapi pikiran ya, menggunakan hipnosis dan terkait dengan kekuatan sugesti yang bisa menghasilkan efek atau penyembuhan. Jadi tujuannya itu untuk penyembuhan. Hipnosis itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang bertanya, hipnosis itu apa gitu ya. Nah, ini ada istilah hipnosis ini sebenarnya berasal dari nama dewa tidur Yunani, hipnos ya. Tidur gitu ya artinya ya. Cuman bukan berarti dalam keadaan tidur gitu, tapi hanya fenomenanya aja ya sama. Diperkenalkan pertama kali oleh Dr. James Gray ya. Ini disebut juga Bapak modern hipnosis. Efek pengobatannya yang menggunakan kekuatan sugesti untuk menyembuhkan pasien pada tahun 1843. Udah ada yang lahir di sini pada tahun itu? Takut saya kalau sudah ada yang lahir ya. Oke, tetapi pada tahun 1847 ya, Dr. James Braid ini menemukan bahwa ternyata ada penggunaan kata hipnosis itu kayak kurang tepat gitu ya. Jadi pada kenyataannya di setiap prakteknya semua proses penyembuhan waktu itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa tidur gitu. Tetapi istilah hipnosis itu sudah terlanjur populer lah saat itu sampai sekarang. Jadi walaupun ada perbaikan-perbaikan tertentu, tapi tetap aja apa namanya populer lah ya istilah hipnosis itu. Oke, hipnosis diartikan sebagai metode untuk memberdayakan program pikiran di alam bawah sadar manusia. Jadi kondisi hipnosis itu adalah suatu keadaan relaksasi dan konsentrasi pada satu titik dalam pikiran kita sendiri yang masih memiliki kontrol dan kesadaran penuh di sekitarnya. Jadi sampai sini bisa dipahami ya bahwa kondisi hipnosis itu sebenarnya masih sadar ya, hanya konsen pada satu titik dalam pikiran kita sendiri dan masih ada kesadaran penuh di dalamnya ya.
bukan apa namanya tuh, bukan sesuatu yang memang nggak sadar atau lupa, bahkan lupa sama sekali seperti itu ya. Nah, di sini lebih jauh lagi tentang hipnosis. Jadi kalau menurutnya Adi Wigunawan, seorang pakar teknologi pikiran dan transformasi ini bukan tokoh yang asing ya di dunia hipnoterapi. Beliau sangat apa ya, senior dan pakar ya. Hipnosis ini merupakan ilmu psikoneurofisiologis yang secara saintifik berdasarkan pada perubahan frekuensi dan amplitude gelombang otak dari kondisi beta ke kondisi delta yang bisa mengakibatkan meningkatnya fokus, konsentrasi maupun penerimaan terhadap pesan-pesan mental yang diberikan kepada pikiran bawah sadar. Ya, intinya singkatnya kalau kondisi hipnosis ini menurut beliau itu eh, membawa seseorang itu dalam kondisi menuju ke teta gitu ya, teta delta, sehingga apa namanya lewat sugesti gitu ya, pakai kata-kata yang positif seperti itu. Nah, hipnoterapi ini menggunakan pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik tertentu. Satu-satunya kekuatan dalam hipnoterapi adalah komunikasi. Jadi, bisa dipahami teman-teman bahwa hipnoterapi ini bukanlah ilmu klinik, tapi murni memang seni komunikasi yang disampaikan ya dengan klien ya pakai teknik-teknik tertentu gitu ya. Jadi memang ada kemampuan apa ya, kemampuan komunikasi, kemampuan persuasif gitu ya, benar-benar menjadi apa ya, pegangan dari hipnoterapi ini. Dan ini juga ada kerjasama gitu ya dari si klien sama si hipnoterapisnya seperti itu. Nih, seorang yang ahli dalam melakukan proses hipnosis disebut hipnotis. Orang yang ahli dalam menggunakan hipnosis untuk terapi disebut hipnoterapis. Jadi jangan salah lagi bahwa hipnotis itu adalah seseorang operator, ibaratnya operator, orang yang ahli dalam melakukan proses hipnosis. Itu namanya hipnotis, gitu ya, bisa dipahami. Tapi kalau yang ahli hipnosis tapi untuk arahnya ke pengobatan, itu disebut dengan hipnoterapis. Nah, hipnoterapi ini cabang ilmu psikologi yang sudah dapat pengakuan internasional ya dari British Medical Association 1955, kemudian American Medical Association 1958 dan American Psychological Association pada tahun 1960. Oke, kalau bicara hipnoterapi kita juga bicara tentang sejarah hipnoterapi ya. Tapi saya nggak mau bahas ini terlalu dalam karena kita nggak baik ya mengingat masa lalu, hanya perlu tahu aja gitu. Oh, masa lalunya ini kita hormati bahwa ilmu yang kita dapat sekarang ini memang adanya dari sejarah gitu ya. Sedikit aja lah kilas ya untuk ilmu hipnoterapi itu sendiri. Sebentar. Catatan sejarah ya, hipnosis berawal dari zaman Mesir kuno dan Yunani 1550 sebelum Masehi. Jadi udah lama banget ya ini ada sebenarnya ya. Dan kemudian muncul deh beberapa tenaga kesehatan dari para dokter ya, psikolog yang meneliti tentang hipnosis ini. Bisa dilihat itu ada termasuk juga mungkin dari teman-teman psikologi, teman-teman ceritakan ID yang mungkin kuliah di psikologi atau memang ada beberapa teman yang lain juga ada yang kenal gitu ya. Ada yang kenal dari beberapa ini, ada yang teman SD mungkin? Nggak ada ya. Sigmund Freud ya mungkin ya. Erikson gitu ya. Dave Ehrman mungkin agak nggak asing gitu ya di telinga ya. Oke, yang paling terkenal nih ya lumayan Milton Erickson nih ya. Jadi beliau itu berpraktik menggunakan hipnoterapi ini dalam terapi klinis, pakai metode hipnoterapi. Jadi menurut beliau itu lebih efektif kalau digabungkan dengan pola komunikasi gitu ya, yang dikembangkan oleh Bapak Erickson ini. Nah, metode ini sudah banyak dipergunakan oleh para terapis. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, ini sudah banyak diuji cobakan oleh senior-senior kita yang terdahulu ya. Nah, oke, selanjutnya kita bicara tentang model ya, model kesadaran, pemodelan kesadaran manusia. Nah, menurut para ahli nih pikiran manusia itu terdiri dari dua bagian ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat conscious mind dan subconscious mind. Ini ada pikiran sadar, conscious mind, dan pikiran bawah sadar. Ada subconscious mind ya. Pikiran sadar ini
berfungsi untuk menganalisa, membandingkan, mengkritisi semua informasi ya yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau pikiran bawah sadar itu punya peran dalam mengatur kehidupan kita ya. Jadi kayak sebagai tempat menyimpan memori, kepribadian, imajinasi, emosi, keyakinan, kebiasaan ya. Pokoknya nilai-nilai semua ada di dalam pikiran bawah sadar gini ya. Ada lagi nih, mungkin teman-teman juga nggak asing lagi dengan istilah unconscious mind ya, gitu ya. Conscious, subconscious, unconscious mind, aduh ribet banget ya. Tapi itu masih kakak beradik gitu ya teman-teman ya. Kayak mungkin nggak sampai sepupu ya, mungkin kakak adik lah ya. Ini adalah topographical ya, model yang dikeluarkan oleh Sigmund Freud ya. Jadi pemetaan ini bisa lebih dipermudah untuk bisa mempelajari tentang psikologi dan apa namanya tentang perilaku manusia gitu ya. Jadi kalau dimetaforakan conscious mind ini ibaratnya kayak monitor teman-teman. Kalau subconscious mind itu ibaratnya tuh RAM nih. Siapa nih yang jago komputer nih? Nggak asing ya dengan istilah-istilah ini. Kalau conscious mind itu ibaratnya monitor, subconscious itu nah, conscious mind itu kapten kapal ya. Subconscious mind itu kru yang menggerakkan kapalnya dan unconscious mind itu mesin dari penggerak kapal. Gitu kira-kira. Conscious mind ini adalah interaksi yang muncul dari faktor eksternal ya dan gerakan fisik dan pemikiran. Kalau subconscious ini pemegang kendali dari memori yang tersimpan. Sedangkan unconscious ini gudang memorinya, baik itu memori yang ada atau yang sudah dilewati. Jadi walaupun memori itu mungkin udah lama tuh ya, udah terkubur, udah lama banget, udah lupa. Karena memori-memori ini yang membentuk apa yang kita percaya, apa yang kita pegang gitu ya, apa yang menjadi habit kita, kebiasaan kita, dan perilaku kita, seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau untuk perubahan perilaku ini biasanya lebih efektif kalau dilakukan pada level pikiran bawah sadar ya teman-teman, karena kontribusi pada perilaku manusianya itu lebih besar. Coba lihat kontribusi perilaku kontribusi subconscious mind ini pada perilaku kita itu relatif besar ya, sekitar 88% sampai 90%. Jadi kalau terjadi konflik, misalnya ada perbedaan tujuan nih, ada perbedaan pendapat, ada beda-beda kepentingan, misalnya gitu ya. Misalnya pikiran sadar kita maunya A, pikiran bawah sadar kita maunya B gitu ya. Apapun yang dilakukan sama pikiran sadar itu nggak akan pernah menang ya teman-teman. Jadi yang selalu menang itu pikiran bawah sadar kita, karena itu kita jadi sering berperilaku tanpa kita sadari gitu ya kira-kira. Kalau misalnya ditanya, aduh aku nggak sadar lu ngomong kayak gitu gitu. Aku nggak sadar lu aku begitu gitu. Nah kira-kira ya karena selamat yang menang itu pikiran bawah sadarnya gitu ya. Seperti itu kira-kira. Oke, untuk selanjutnya ini ada bentar kok ketutupan. Karakter khas ya dan unik dari subconscious mind. Ini ada yang khas loh dari karakternya subconscious mind ini. Jadi perlu diketahui ya teman-teman bahwa pikiran bawah sadar itu pikiran bawah sadar anak ya, yang masih anak-anak tuh ya, masih sifatnya tuh masih lugu ya. Karena kalau kita sebenarnya kalau untuk masih pada saat kita belum apa namanya masih kecil gitu ya, itu pikiran sadar tuh belum ada gitu ya. Jadi yang ada hanya pikiran bawah sadar gitu ya. Kira-kira pikiran sadar itu mungkin baru mulai aktifnya tuh umur 3 tahun itu juga baru aktif ya. Itu juga on off gitu. Makanya untuk pikiran bawah sadar dari anak-anak itu sifatnya masih lugu gitu ya. Apa artinya? Artinya bahwa semua informasi baik itu positif atau negatif, baik itu buruk, benar apa salah, itu diterima sebagai fakta gitu ya, sebagai kebenaran gitu. Mungkin bisa dicek waktu kita kecil dulu atau ada kita punya adik atau kita punya anak ya selama masih anak-anak dia berpikirnya itu mau baik mau buruk ya udah itu fakta itu benar gitu ya. Jadi perlu hati-hati. Kemudian yang kedua, pikiran bawah sadar itu punya ingatan dengan masa yang tidak terbatas. POW ya teman-teman. Informasi artinya ya informasi yang masuk ini akan diterima sebagai kebenaran sampai nanti informasi baru menggantikan. Jadi informasi apapun yang masuk ya udah itu yang benar gitu. Sampai nanti informasi yang baru menggantikan baru bisa berubah gitu. Itu juga kalau dia mau ya.
Kemudian yang selanjutnya pikiran sadar itu mendominasi tindakan manusia sampai 88 bahkan lebih. 88% ya bahkan lebih. Sementara pikiran sadar itu hanya kurang lebih 12%. Artinya kita harus pastikan ya bahwa hanya data dan informasi positif aja yang terinstal di dalam pikiran bawah sadar ya. Terutama pikiran bawah sadar anak gitu ya, 0 sampai 7 tahun. Itu kalau bisa yang bagus-bagus aja gitu. Karena ini benar-benar pikiran bawah sadar ini sangat-sangat besar ya, mendominasi tindakan manusia sampai 88% bahkan lebih gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pikiran bawah sadar ini bisa mengakses dan mengendalikan pikiran sadar. Sementara pikiran sadar tidak dapat menjangkau maupun mengakses potensi pikiran bawah sadar. Ini sebabnya ya, mengapa pikiran bawah sadar itu sering banget disebut sebagai potensi tersembunyi ya, yang belum tergali gitu ya. Masih banyak gitu ya, yang bisa digali. Seperti itu. Dia bisa bisa mengakses loh, bisa mengakses dan mengendalikan pikiran sadar loh. Makanya menang terus ya dia, menangan ya. Nah, kemudian yang terakhir, pikiran bawah sadar mampu mewujudkan dirinya dalam bentuk reaksi fisik maupun psikis atau emosi ya. Sebagai contoh, kalau ada data yang masuk dan itu bersifat positif, maka reaksi yang munculnya adalah apa ya? Sehat, happy gitu ya, bahagia. Kalau yang muncul yang masuk itu positif. Sebaliknya kalau data yang masuk itu negatif, reaksi yang muncul apa? Sakit, stres ya. Malah bisa masuk emosi negatif gitu ya yang lain ya. Jadi makin banyak itu bertumpuk gitu ya. Oke. Apakah berubah? Apakah sudah berubah? Mbak Jenny sudah berubah ini? Halo, Belum, Bu. Sudah, Masih. ini sudah berubah? Halo? Halo? sudah Kak. Oh, Kalau di sudah. saya belum, Bu. Hah? Belum ya? Ada yang Oke. sudah, ada yang belum. Ini apa tergantung Sudah, Iman Kak. ya? Oh, Sinyal Oh, mungkin. ini enggak ya? ini Sudah. sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Sinyalnya ya teman-teman, sabar ya. Harap bersabar. Ini ujian ya. Oke, mudah-mudahan ini sudah ya. Saya menunjukkan tentang ini nih. Ada sebuah gambar gitu ya. Para ahli kognitif neuroscience ini membuktikan bahwa pengaruh pikiran sadar itu ibaratnya seperti gunung es yang ada di permukaan laut ya. Ini sering disebut sebagai fenomena gunung es, di mana bagian yang muncul di permukaan itu hanya pucuk yang kecil aja, sedangkan bagian yang terbesar justru ada di bagian yang terbenam dan tidak terlihat. Mungkin bisa dilihat di gambar ya, sebagai ilustrasi, bisa dibayangkan. Pikiran sadar kita yang paling atas, pikiran bawah sadar kita yang di bawah. Di bagian yang tidak terlihat terbenam itu ada berbagai kekuatan besar ya teman-teman, yang bisa bersifat negatif, tapi juga bisa bersifat positif. Terus gimana nih kalau ternyata kita punya banyak hal lain yang nggak bisa diberdayakan? Bisa nggak sih dihapus gitu. Misalnya kita punya punya apa ya? Kayak ada lagunya juga ya. eh, Apa sih lagunya Geisha itu? Hilangkanlah ingatan gitu ya. Hilangkan, suruh ngingetin gitu. Apa minta hilangin ingatannya gitu ya. Karena mungkin terlalu buruk ya, terlalu menyakitkan gitu ya. Sering digosipin ya. Ini dihapus itu gimana gitu. Nah, ini seluruh informasi yang sudah terlanjur menjadi permanen ya di subconscious mind itu nggak bisa dihapus atau dihilangkan. Itu salah satunya melakukan proses pemaknaan ulang ya. Jadi namanya reframing gitu ya. Bisa dimaknai ulang gitu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di gambar ya juga, mudah-mudahan sudah berubah semua gambarnya. Kalau subconscious mind ini dilindungi oleh suatu filter atau penyaring yang dikenal dengan istilah critical area. Jadi sesuai dengan sifat filter, kalau dia itu kebukanya lebar, ya bisa mengakibatkan informasi itu masuk dengan mudah ke subconscious mind. Sebaliknya kalau dia tertutup rapat, ya informasinya nggak bisa masuk. Nah, begitu juga kalau kebukanya cuma sedikit-sedikit gitu ya, kayak mau kayak enggak gitu ya. Jadi informasinya ya kayak mau kayak enggak gitu ya, masuk ke PBS-nya ya, pikiran bawah sadar. Nah, informasi yang masuk ini dikenal dengan beberapa data ya. Jadi ada data-data visual. Ini bisa dari panca indera ya. Ada visual, ada auditory, ada kinestetik, ada gustatory, apa yang kita rasakan gitu ya. Apa olfaktory ya, apa namanya? Penciuman ya. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu sangat-sangat berpengaruh ya. Ilustrasinya kalau misalnya seseorang itu ngobrol
gitu ya, atau negatif mental. Terus pemikirannya juga sesuai. Wah, ini saya cocok banget nih dengan ini. Misalnya Bu Natali hari ini tuh kasih topik tentang inner child gitu ya. Wah, Bu Natali ini kelihatannya wah keibuan sekali ya. Gitu. Orangnya juga aduh cantik gitu ya. Terus Masya Allah kasih materinya juga enak nih tentang hipnoterapi nih. Jadi hipnoterapi yang berhubungan dengan inner child ya, mungkin pengaplikasiannya ya. Jadi kena banget nih saya nih yang mungkin juga sedang mengalami hal yang sama. Itu bisa cenderung terbuka nih critical area-nya. Sebaliknya teman-teman, kalau seseorang itu ngobrol, kita ngobrol nih dengan orang yang nggak kita suka, terus apa ya, kita harus terlibat komunikasi dengan dia, maka cenderung rapet ya critical area-nya gitu ya. Walaupun informasi yang disampaikan itu sebenarnya relatif logis atau benar gitu. Dengan siapapun ya, nggak cuman Bu Natali hanya sebagai contoh aja. Jadi mungkin pada keseharian teman-teman juga berlaku ya dengan pada saat bersosialisasi dengan temannya. Kalau ada temennya yang disukain, dia mau ngomong salah aja mungkin kita ya bener gitu, kita percaya aja. Sebaliknya kalau kita nggak suka sama orang itu, dia baru ngomong satu patah kata aja kita udah nggak percaya, bohong gitu ya. Kayak susah critical area-nya itu nggak kebuka sama sekali, rapet banget gitu ya. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk masuk. Oke, ini ya, ada gelombang otak ya, brainwave ya. Jadi pada saat eh, di hipno ya, pada saat kita hipnoterapi itu ada perubahan ya. Tadi kalau saya jelaskan tentang Pak Adi Gunawan tadi, kalau untuk proses hipnosis sendiri itu membawa seseorang itu dalam keadaan gelombang otaknya itu dari beta ke alfa kemudian ke theta ya. Jadi kondisi rileks gitu ya. Nah ini adalah ilustrasi apa namanya informasi lah buat teman-teman gitu ya. Mungkin ada juga yang pusing lihat angka-angka. Jadi kalau kondisi beta ini teman-teman itu kita bisa punya fokus banyak 5 sampai 9 fokus gitu ya. Ini kita lagi ngobrol nih, saya lagi gini nih kondisi beta nih. Lagi teman-teman ya mungkin bisa jadi dalam kondisi hipnosis nih, kalau sebenarnya kondisi hipnosis itu bisa sudah terjadi dalam keseharian kita, mulai dari kita mau tidur, dari mau tidur sampai bangun tidur itu ada kondisi hipnosisnya ya, dan sering kita alami dalam keseharian. Ini fokusnya bisa banyak 5 sampai 9 fokus dan non sugestif ya teman-teman, karena masih sadar banget nih pikiran sadar yang bekerja ya. Kemudian kalau kita ke gelombang alfa itu sudah mulai sugestif nih ya. Kemudian hanya fokus sama satu aja. Kemudian kalau ke theta makin ya deepening nih ya, sugestif dan sangat sugestif. Kalau di kondisi hipnoterapi ini posisinya seperti ini teman-teman. Jadi dari posisi beta ke alfa kemudian theta gitu ya. Kalau delta ini tidur nih ya, nggak ada fokusnya, tidur benar-benar nggak sadar. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya-tanya kalau hipnoterapi itu nanti sadar apa enggak, aku nanti kalau dia apa-apain gimana, aku nggak ngerti, atau aku nanti ngomong sembarangan, meracau sembarangan, aduh itu pandangan yang salah ya teman-teman. Jadi sekali lagi dalam keadaan hipnoterapi itu keadaannya masih sadar, jadi teman-teman itu hanya bisa fokus pada satu titik, misalnya suara dari si terapisnya gitu ya. Tapi pada awal-awalnya masih kedengaran aja suara-suara yang lain, suara ada kodok loncat aja mungkin tahu gitu ya, suara nyamuk atau suara motor lewat gitu ya. Tetapi makin nggak disadari gini ya. Jadi kalau bangunnya sembarangan, udah dalam kondisi trans begini, itu pusing yang ada gitu ya. Seringkali tuh teman-teman kalau udah di hipno karena dia kepo banget, aduh saya ini kenapa ya? Karena baru merasakan apa ya, kayak sensasi gitu di hipno ya. Mencoba untuk bangun secara refleks gitu. Nah, itu jatuhnya pusing gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Baik, ini saya mau pindah ke slide berikutnya. Mudah-mudahan sih kelihatannya. Oke, nah nanti eh, sebelum teman-teman itu di hipnoterapi gitu ya, eh, ada yang namanya tes suggestibility test ya. Suggestibility itu adalah tingkat respon seseorang ya terhadap suatu sugesti sederhana atau gimana tingkat sugestivitasnya gitu ya. Seseorang atau subjek yang mudah atau cepat dalam merespon suatu sugesti sederhana disebut juga punya sugestivitas yang baik atau tinggi. Sebaliknya kalau misalnya sulit
merespon ya sugestivitasnya berarti buruk. Nah, itu ada ini ya, ada latihannya nanti ya, ada hypnotic training juga ada juga bisa berlatih untuk eh, biar lebih bisa gitu ya masuk sugesti. Sugestibility test ini digunakan untuk menilai ya sugestivitas alamiah dari seseorang gitu. Kalau prinsip dasarnya misalnya sebagai terapis memandu klien ya untuk bisa melakukan aktivitas tertentu melalui sugesti-sugesti yang sifatnya sederhana. Jadi ini digunakan untuk melihat sejauh mana imajinasi dari klien ini ya, dan juga kemampuannya untuk membangkitkan daya aksi reaksi dari tingkat bawah sadarnya. Jadi hipnoterapi ini prosesnya saya seperti tadi saya sampaikan bukan ilmu klinik, bukan ilmu medis, jadi murni kemampuan komunikasi, seni komunikasi, kemampuan persuasif gitu ya. Dan ini membutuhkan kerjasama teman-teman antara si hipnoterapis dengan si terapis ini gitu ya. Eh, Perlu ada kerjasama sehingga apa ya, ada connected lah ya, pokoknya ada tersambung lah hubungannya ya. Jadi sugestibilitas tadi juga sugestibility ya, maksud saya ada tujuannya ya, tujuannya connectedness ini membentuk suatu hubungan antara subconscious mind antara hipnoterapis dengan klien. Jadi ada kepercayaan juga di sana, ada trustnya klien sama si terapis saya. Oh, saya mau melakukan hipnoterapi. Jadi saya percaya penuh bahwa terapis saya ini bisa membimbing saya. Kemudian si siapa namanya si kliennya ini mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh si terapis untuk proses yang baik dan kesembuhan ya yang pastinya ya. Kemudian ada latihan ya sebagai tujuannya untuk latihan juga sarana buat klien untuk bisa ngelatih ya merasakan efek hipnosis itu seperti apa sih. Nanti dites dulu nih ada sugestibility testnya ya. Kemudian sebagai dasar asesmen nanti kalau mengikuti hipnoterapinya ada teknik apa nih, teknik induction apa nih yang tepat buat si klien, caranya gimana gitu ya. Oke, ada banyak banget ya macam-macam teknik hipnoterapi. Ini saya cuman pajang beberapa aja. Terkait klien ini ya, ada informed child technique, ada informed adult technique, ada future basic, ada object imagery, direct suggestion, empty chair, anchoring ya, multi-part therapy, ego step therapy, ada forgiveness therapy. Mungkin teman-teman nggak asing nih forgiveness therapy ya. Ada somatic signal therapy. Kalau untuk mengatasi ini ya, somatic signal therapy ini untuk mengatasi misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan fisik gitu ya, tubuh ada bagian area-area tubuh yang sakit seperti itu ya, bisa dibantu dengan menggunakan teknik somatic signal therapy ini, gitu kira-kira ya. Nah, bagaimana prosesnya? Itu gimana sih prosesnya Bu Fatma kalau mau dihipno itu prosesnya seperti apa gitu ya? Yang pertama ini ada tahapan ya, ada tahapan dalam hipnoterapi nih ya, dalam prakteknya nih ada pre-induction talk ya. Jadi kita dalam pre-induction talk ini jadi melakukan pendekatan dulu lah kalau sebagai terapis ya dengan klien. Jadi terkait proses terapi yang akan dilakukan ya, pengenalan dulu, sugestibility test dulu gitu ya. Kalau misalnya kurang ya hypnotic training gitu ya, dilatih biar sugestinya nambah gitu ya. Terus biasanya gali data nih, eksplorasi permasalahan yang dialami klien ya, lebih detail. Jadi menjelaskan juga tentang prosedur terapinya gitu ya. Dan jangan jangan ragu-ragu ketika nanti terapisnya nanya gitu, goals kamu apa? Kamu kesini mau apa? Mau ngapain kamu Mbak Jenny gitu? Kamu mau hipno itu mau apa? Goals kamu itu apa gitu. Jadi misalnya Mbak Jenny ya ngomong aja gitu, saya mau ini, saya mau kurus gitu. Atau nama kurus dong nanti, saya mau apa ya, saya mau lebih tenang gitu ya Mbak Jenny ya, mau lebih lebih apa Mbak Jenny? Lebih tenang bisa sih, Bu. Atau Oke lah. menghilangkan stres, Bu. Nah ya bisa nggak misalnya saya nggak stres lagi gitu, saya lebih tenang, lebih fokus ya menjalani hari-hari saya sebagai apa. Tapi jangan lupa ini nggak bisa abu-abu ya, kalau hipnoterapi ini kayak programnya tuh kayak satu-satu gitu ya, nggak bisa semua
namanya manusia kita kan banyak ya masalah, ingat nggak tadi mengganggu pikiran, perasaan ya, perilaku ya. Pokoknya kena gitu banyak banget masalahnya segambreng, kita perlu kayak menyusun benang merah gitu ya. Kita lihat dulu satu-satu mana yang kira-kira paling insist, yang bisa, kalau bisa satu dihilangin otomatis yang lain hilang semua gitu, kalau bisa gitu ya. Terus yang kedua ini ada proses induction ya atau induksi. Ini tahap di mana terapis ini nanti membawa klien ke kondisi hypnotic state itu tadi yang saya jelaskan, gelombang otak tadi ya, dari beta, alfa, theta gitu ya teman-teman. Yang pasti nggak sampai tidur ya. Tapi bukan nggak mungkin sih nanti dalam prosesnya misalnya ada teman-teman yang memang kondisi kurang tidur ya bisa jadi tidur gitu ya. Eh, ada apa ya? Ada proses juga yang namanya deepening. Jadi teknik untuk memperdalam kondisi trance, misalnya mengarahkan klien tuh ke tempat yang membuat dia lebih merasa nyaman gitu ya. Jadi bisa bisa dijelaskan di tahapan-tahapannya tuh jelas gitu loh. Induksi tadi ada deepening, kemudian selanjutnya ada depth level test. Jadi melakukan cek kedalaman trance dari klien. Terus ada suggestion ya, ada pemberian kata-kata sugesti sesuai dengan kebutuhannya klien, masalahnya di mana. Dilanjutkan dengan terminasi, nanti ada teknik yang untuk bisa mengembalikan klien lagi pada kondisi normal. Kalau mungkin teman-teman bisa bisa apa namanya, bukan bisa ya, apa familiar gitu dengan kata-kata misalnya Anda akan kembali dalam posisi yang sehat, segar, bugar, dan positif. Nah, itu kira-kira bisa dikembalikan bahkan mungkin lebih segar ya dari ya, yang pada awalnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada inilah ya, aplikasi dari ilmu hipnoterapi itu sendiri ya, banyak banget digunakan. Stage hipnosis yang pertama nih ya, digunakan untuk pertunjukan dan hiburan di atas panggung. Nah, ini nih yang sering teman-teman lihat di televisi. Kalau dari kita, dari Prahipti itu ada ini ya, Pak Ferdian ya, Bu Natalia ya, yang punya Ya, Pak Ferdinand yang fokus. di OVJ mungkin Iya, teman-teman. iya benar-benar. Ferdian yang di Ferdinand apa Ferdian ya, kok lupa. Ferdinand, Pak Ferdinand, Ferdinand Pak yang Ferdinand. OVJ. Iya. Oke, OVJ. Ya, 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 itu ya kira-kira. Makasih Bu Natalia. Itu kalau teman-teman tahu di OVJ ada Ferdinand dia itu fokus sama stage hypnosis. Jadi untuk pertunjukan dan hiburan di atas panggung. Jadi orang-orang dikumpulin tuh ya. Nanti dilihat juga tes apa, di tes sugestibilitasnya ya. Kadang-kadang kepilih, maksudnya kadang-kadang kepilihnya cuma satu atau dua gitu ya, yang memang kelihatan. Nah, apa namanya? Teman-teman mungkin karena sering melihat di televisi pertunjukan seperti itu sehingga menganggapnya kalau hipnoterapi ya seperti itu, bisa mengungkapkan hal-hal yang memang eh, sebenarnya itu aib, jadi kayak membuka aib, padahal enggak sama sekali. Jadi proses hipnoterapi memang sudah ada persetujuan dari klien teman-teman. Kalian itu hanya akan mengatakan, menyampaikan apa yang memang kalian ingin sampaikan atau katakan. Jadi kalau memang kalian nggak ingin mengatakan ya nggak akan mengatakan gitu, karena memang nggak setuju gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa ini apa namanya aman gitu ya, masih sesuai dengan apa eh, koridor ya yang berlaku gitu. Nah, ini stage hypnosis ini adalah memang tujuannya untuk menghibur gitu. Makanya kita sering ketawa-tawa kalau tiba-tiba ada yang suruh jadi kucing, tiba-tiba apa namanya jadi suka gitu ya. Eh, Banyak lah pokoknya untuk di ranah hiburan ini teman-teman yang berhubung uya-kuya juga ya, stage hypnosis juga. Nah, untuk hipnoterapi sendiri ini fokus digunakan untuk proses terapi untuk penyakit psikis dan psikosomatis. Ada hipnoanestesi nih yang teman-teman yang di kesehatan ya atau di medis itu digunakan untuk pengganti obat anestesi dalam dunia kedokteran dan keperawatan. Kebetulan Bu Natali juga perawat ya Bu ya. Nah, itu biasanya bisa digunakan. Kemudian yang teman-teman guru nih, mana nih suaranya nih? Sorry, hipnoparenting dulu ya, orang tua ya, yang sudah menjadi orang tua teman-teman nih, bisa mengatasi masalah pengasuhan, mendidik anak dengan cara-cara yang benar, pakai hipnoparenting. Ada teman-teman guru pakai hypno-teaching, metode pembelajaran yang kreatif, unik, imajinatif gitu ya. Jadi sebelum pembelajaran siswa sudah dikondisikan untuk belajar dengan menggunakan sugesti-sugesti positif gitu ya. Tapi ingat bahwa ketika memang apa ya namanya berhadapan dengan anak-anak itu memang harus berhati-hati, so ya, sugesti yang diberikan juga memang perlu berhati-hati dan pastinya
mendapatkan izin ya dari wali gitu ya. Ini ada aplikasi selanjutnya, ada hypnolearning ya, bisa dibaca ya, mengatasi kurang mampu belajar gitu ya, menghancurkan mental block negatif. Ada hypno public speaking, ada hypno selling. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di dunia bisnis yang jualan, bisa nih untuk meningkatkan penjualan. Walaupun sebenarnya kalau teknik hipnosis sendiri sebenarnya sudah sering dipakai nih sama teman-teman yang ada yang bergerak dalam bidang bisnis. Sering kadang-kadang pembeli itu tadinya nggak mau beli, tiba-tiba kok dia mempertimbangkan, terus tiba-tiba dia jadi beli gitu ya. Jadi itu bisa tuh pakai kondisi pakai hypno selling ini seperti itu ya. Kemudian hypno weight ya untuk mengatasi masalah berat badan. Kemudian hypno leadership dan masih banyak lagi ya yang lain ya, aplikasinya banyak sekali. Ini manfaatnya untuk kesehatan mental. Misalnya bisa berada dalam kondisi yang lebih rileks dari sebelumnya, kemudian membantu permasalahan dalam akademik, ya, kehidupan sehari-hari, terus bantu biar fokus nih. Tadi saya ini cocoknya tadi membantu meningkatkan fokus untuk perhatian pikiran, ya, terus ngatasin gangguan emosional dan perilaku. Mungkin ada teman-teman yang punya permasalahan ini, menghilangkan kebiasaan buruk tertentu, misalnya ya, eh, apa, misalnya ngupil di depan umum gitu ya, atau apa lagi ya? Itu buruk nggak sih, Mbak Jenny? Enggak kan ya? Bukan kebersihan ya kalau nguptit gitu ya di depan umum. Itu bukannya membersihkan hidung ya. Jadi bukan kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk apa bukan itu? Kalau ngupil gitu ya, Bu? Iya. Kalau ngupil, Soalnya pernah ada sih klien yang seperti itu. Lucu ya. Jadi kelihatannya lucu tapi menarik nih ya, menghilangkan kebiasaan buruk. Terus kebiasaan-kebiasaan yang lain ya. Misalnya tidurnya bangunnya siang kayak gitu. Jadi pokoknya membentuk kebiasaan baik itu bisa banget pakai hipnoterapi. Terus ngatasin trauma, meningkatkan motivasi positif dalam diri gitu ya. Menghilangkan mengatasi kecemasan, ngatasin gangguan tidur, masih banyak lagi yang lainnya. Oke, terus yang terakhir nih ya, modalitas apa sih yang harus dimiliki klien nih agar goals dan harapannya untuk bisa sembuh itu bisa tercapai? Nah, teman-teman paling nggak ada willingness ya, ada readiness, ada action gitu ya. Willingness itu apa sih Bu Fatma? Willingness itu saat seseorang itu sedang menyadari ya bahwa dia itu sedang nggak baik-baik aja, bahwa dia sedang bermasalah dan dia pengen cari solusi atas permasalahannya. Jadi udah sadar, oh saya lagi nggak baik-baik aja. Kayaknya saya butuh butuh pertolongan nih. Nah, itu willingness tuh. Kemudian readiness, siap segalanya, baik secara mental untuk melakukan perjalanan menuju kesembuhan, siap waktu, siap tenaga, siap biaya. Kadang ada yang udah siap waktu, tapi tenaga sama biayanya nggak ada. Ada juga yang siap tenaga, waktu sama biayanya nggak ada, sebaliknya. Juga biayanya ada, tapi waktunya nggak ada gitu ya. Jadi kayak nggak lengkap gitu semuanya ya. Sedangkan untuk menuju kesembuhan itu perlu banget readiness ini ya. Kemudian yang terakhir action, berarti bahwa dia nggak diam aja gitu ya, tetapi dia move ya, bergerak dan berusaha melakukan berbagai cara gitu ya, biar bisa sembuh. Misalnya datang ke ahli gitu ya, seperti psikolog, hipnoterapis, atau dokter, atau psikiater. Jadi teman-teman ketiga ini tuh harus apa ya namanya lengkap gitu ya, harus dimiliki gitu supaya bisa proses pengobatan juga bisa berjalan lancar dan goals yang diinginkan tuh bisa tercapai gitu kira-kira. Dan mungkin segitu ya, sekian untuk materi dari saya tentang manfaat hipnoterapi bagi kesehatan. Jadi yang jelas saya tegaskan pada teman-teman bahwa hipnoterapi bukan ilmu klinik, bukan ilmu magic ya, black magic gitu ya. Jadi murni seni, kemampuan berkomunikasi, kemampuan persuasif, dan sudah jelas tadi saya terangkan bagaimana tahapan prosedurnya. Karena sebenarnya kondisi hipnosis itu sendiri memang sudah sehari-hari sudah dekat gitu loh, atau sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Bahkan ketika kita nonton film itu juga sama. Itu kondisinya kondisi hipnosis. Kita seringkali misalnya teman-teman yang suka Korea, drakor ya, fokus banget nonton gitu ya, tiba-tiba ada salah satu adegan yang tragis atau adegan yang memilukan gitu, kita ikutan nangis, kita ikutan
apa ya sedih gitu ya. Apa berarti apa filmnya ngendaliin kita? Enggak kan? Jadi kita pikiran bawah sadar kita itu yang nangkep itu sebagai apa ya sesuatu yang kayak nyata aja. Kalau pikiran sadar kita ya tahu itu cuman film. Makanya ada kadang-kadang teman kita yang suka bilang, ya ampun cuman film aja loh kok kamu sampai nangis segitunya gitu ya. Jadi bisa jadi temennya ini memang lagi dalam keadaan kondisi hipnosis ya, benar-benar meresapi gitu ya lewat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa gitu. Jadi seolah-olah itu terlihat nyata. Karena kalau pikiran sadar ini bisa tahu itu nyata apa enggak. Tapi kalau pikiran bawah sadar dia sama rata semua apa ya pengalaman itu dianggapnya sebagai sesuatu yang real ya, nyata, pokoknya apa adanya. Kira-kira begitu. Oke, ini ada beberapa jurnal ya yang berkaitan dengan hipnoterapis, efek keefektifan hipnoterapi, hipnosis untuk ngilangin apa ya psikosomatis gitu ya. Banyak banget bisa teman-teman cek sendiri ya. American Psychological Association juga ya, Hypnosis Today. Nah, ini sudah ada di berbagai jurnal, banyak banget jurnal tentang hipnoterapi ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan nggak pada ngantuk karena udah fokus mau buka. Terutama buat teman-teman yang di timur ya, udah berburu takjil ini ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum, selamat sore. Lanjut Bu Nat ya. Baik. Terima kasih Bu Fatma. Oke, Oke, sama-sama. teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pemateri kedua, yaitu Ibu Natalia Dewi, CHT, CHE, MCT, LOAT. Beliau merupakan profesional hipnoterapis dan CEO dari dan founder Tulus Pondok Hati. Untuk topiknya yaitu mengenal dan berdamai dengan luka inner child. Untuk teman-teman, setelah materi kedua, topik kedua, baru kita diskusi ya. Jadi kalau misalnya sudah ada pertanyaannya, boleh ditulis di kolom chat aja. Tapi yang mau raise hand nanti kita setelah topik yang kedua. Oke, untuk Ibu Natalia, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Ceritakan ID yang telah memberikan kesempatan. Semoga waktu yang teman-teman berikan menjadi keberkahan bagi kita semua, terlebih di bulan suci ini, semoga menambah kenikmatan kita bersama menjadi sebuah kesyukuran. Salam kenal teman-teman. Di sini saya diizinkan untuk membawakan bukan materi ya, kita sharing mengenal dan berdamai dengan apa tentang inner child seperti itu. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Monggo sebelumnya saya izinkan saya perkenalkan dulu. Silakan slide selanjutnya. Oke. Dalam keseharian saya sebagai tadi disinggung sama Mbak Fatma sebagai seorang praktisi pelayan ataupun pendamping di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Kebetulan saya mulai dari 2000, mulai dari 1997 saya berada di lingkungan onkologi. Mungkin teman-teman tahu di situ adalah lingkungan yang mengkhususkan dalam bidang cancer atau kanker, di mana pasti pasiennya banyak, dibilang dijudge sebagai seorang penderita kanker saja sudah denial, penolakan, sedih, merasa tak berguna, macam-macam. Belum lagi juga dari keluarganya. Dan dengan berjalannya waktu di situ hati saya tergerak untuk mendalami apa toh yang bisa memanfaatkan diri saya selain dari ilmu pengobatan yang bisa membantu pasien-pasien saya. Seperti itu, dan saya searching, saya belajar, akhirnya saya menemukan style bahwa hipnoterapi adalah suatu jalan untuk saya lebih dekat dengan pasien-pasien saya. Ternyata ilmu hipnoterapi itu tidak hanya bermanfaat untuk pasien-pasien, tapi juga bermanfaat untuk diri saya ataupun keluarga. Seperti itu, teman-teman cerita semua. Oke, kemudian di sini saya
ngangkat hidup harus bermanfaat dan berguna. Ya, kita harus bermanfaat. Tidak hanya cukup bermanfaat, karena apapun yang kita lakukan pasti bermanfaat. Tapi kita tidak hanya bermanfaat, tapi juga harus berguna. Berguna bagi siapa? Berguna bagi orang lain, berguna bagi diri kita terutama. Karena apa? Kita adalah makhluk energi. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah ilmu vibrasi, bahwa setiap sel, setiap generasi, setiap pergerakannya itu memiliki energi. Seperti juga kita, tubuh kita itu memiliki energi. Apapun yang kita lakukan selalu mengadakan pergerakan. Jadi kita gunakan setiap pergerakan yang ada membuat hidup kita lebih berguna. Kemudian saya tambahkan di sini mulia. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu harus kebaikan, penuh keikhlasan. Agar apa? Tujuan kita. Kita itu hidup di dunia bagaikan berhenti di setiap pemberhentian stand plat bis, terminal bis, di mana di setiap terminal kita memberikan waktu, memberikan kesempatan. Di situ kita harus melakukan sesuatu agar apa? Pada saat kita pulang nanti, kita punya nih oleh-oleh yang bisa kita bawa, oleh-oleh yang bisa kita, oh iya ya Allah, ini apa yang aku lakukan, semua dalam asmamu. Seperti itu teman-teman. Oke, slide selanjutnya. Terima kasih Kak. Kita masuk dalam materi selanjutnya. Apakah inner child? Mungkin teman-teman bisa untuk interaktif walaupun mendekati waktu buka ya. Teman-teman mendekati waktu buka, saya percaya teman-teman lebih bersemangat karena energinya sudah hampir dipus, bentar lagi buka nih. Nah sekarang untuk lebih bermanfaat lagi, tolong dituliskan apakah inner child menurut teman-teman. 1 detik saya berikan kesempatan dari sekarang. Yuk silakan di chat secepatnya. Monggo teman-teman, inner child itu apa ya? Silakan di chat, ditulis di kolom chat. Ayo teman-teman, Yuk, tolong bantu kira-kira saya. apa ya itu inner child? Betul. Boleh ikutan Ada? nggak Bu saya, Bu? Boleh. Siapa aja boleh. 1 menit ya, 1 menit aja. Oke. Ayo teman-teman yang lain. Baik, keinginan di masa lalu, pengalaman di masa kecil, sifat dan perilaku seperti anak-anak, betul sekali. Perilaku seperti anak-anak. Siap teman-teman. Alhamdulillah. Semoga manfaat ya waktu kita ini. Slide selanjutnya Kakak. Oke, betul. Di antara tadi salah satunya saya hanya menegaskan, tapi yang teman-teman tuliskan adalah betul semuanya. Sifat anak-anak, betul, sifat sekali, sifat anak-anak yang tersembunyi di dalam diri manusia yang tidak pernah dewasa. Seperti apapun teman-teman ceritakan, usia sekarang teman-teman berapa, tapi inner child yang pada diri teman-teman itu tetap usianya tidak bertambah. Karena itu kenapa waktu nenek-nenek, ibu-ibu kita itu kadang bilang, kalau kamu mengandung, hati-hati kamu berbicara, kamu berpikir, hati-hati. Karena apa? Inner child terbentuk mulai dari dalam kandungan. Dia menyimpan memori dan emosi secara alami. Jadi makanya ibu, bapak, karena kenapa harus ibu dan bapak? Karena apa? Bapak itu menunjang emosinya ibu. Ibunya sedih, anaknya ikut sedih. Tersimpan itu memori kesedihan. Bapaknya buat ibunya anyel, ibunya marah. Tersimpan itu anak belajar, oh iya marah, seperti itu. Jadi betul sekali sebuah memori itu tersimpan mulai dari terbentuk kandungan dan terbawa hingga dewasa. Mari Kakak slide selanjutnya. Oke.
Kemudian penyebab dari inner child itu merupakan pencetus sebetulnya. Jadi seperti ini teman-teman. Yang seperti diceritakan Mbak Fatma tadi, bahwa kita memiliki gunung es. Kalau Mbak Fatma tadi menggambarkan dengan gambar, saya lebih suka menggunakan gunung es. Gunung es atau tidak, teman-teman bayangkan, tolong dibayangkan, itu kita berada melihat anak Gunung Krakatau. Ya, teman-teman bayangkan ada anak Gunung Krakatau, seperti yang teman-teman ketahui, yang kelihatan itu hanya pucuknya. Alam sadar kita adalah pucuknya, sedangkan alam bawah sadar kita itu adalah yang di bawah laut, yang tidak kelihatan dan dalamnya tidak terukur. Seperti itu teman-teman. Di situ begitu banyak memori, begitu banyak pengalaman, begitu banyak masukan-masukan yang tersimpan. Nah, kemudian inner child akan keluar, dia akan kelihatan di saat apa? Ada terjadi trauma. Mungkin trauma ketakutan, mungkin trauma kesedihan, kekecewaan, kemarahan, atau rasa kehilangan yang sangat mendalam, atau juga godaan, bullying, seperti itu. Jadi itu hanyalah salah satu dari beberapa penyebab yang sebetulnya banyak sekali, atau juga bisa juga termasuk sakit yang serius seperti itu menyebabkan inner child-nya keluar. Misalnya nih contoh, ini anak ketakutan kenapa sih? Seperti itu. Penyebabnya, oh di masa lalu seperti ini. Atau enggak, ih gembeng banget sih kamu. Oh penyebabnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita melihat itu seseorang pasti dihubungkan dengan inner child. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, seperti apa kepribadian kita seperti saat ini adalah disebabkan pengalaman kita dimulai dari 0 sampai kita lahir sampai dewasa, seperti itu. Mari kakak tolong lanjutkan slide. Oke. Efek inner child yang terluka dan mudah diantaranya ya mudah kita lihat, misalnya mudah merasa bersalah. Duh bentar-bentar, salah nggak ya aku? Kalau enggak, ada kita ngomong nanti kita takut salah, seperti itu. Kemudian suka melihat orang bersalah atau enggak psikopat salah satunya. Psikopat itu juga salah satu inner child ya, bentuk inner child yang terluka. Suka banget ada orang nangis, seneng banget, tepuk tangan dia, bahagia banget. Kemudian mudah cemas, mudah curiga, atau enggak mungkin di antara teman-teman pernah melihat orang kunci pintu dilihat sampai 7 kali. Udah tak kunci belum ya? Oh sudah, dia balik lagi. Baru keluar rumah sebentar, balik lagi. Yakinin kunci lagi, seperti itu. Atau susah move on. Kemudian merasa melihat diri kurang. Aku banyak kekuranganku, kalau enggak aku kurang cantik, aku nggak bisa gini lah, atau aku kalau bergaul aku nggak pede, seperti itu. Kemudian merasa takut ditinggalkan, itu adalah salah satu dari beberapa banyak efek dari inner child yang terluka. Oke, lanjut kakak slide. Maaf saya berlari biar kita bisa lama sharingnya ya. Kemudian semoga saja walaupun kita berlari teman-teman bisa mengikuti. Oke, kemudian untuk penyelarasan dari inner child, teman-teman bisa melakukan salah satunya adalah memahami sisi anak-anak dalam diri, mengenal. Karena apa katanya kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang, kita nggak tahu. Jadi, luka masa kecil itu sulit diidentifikasi sebetulnya. Dengan memahami sendiri itu sulit. Tapi untuk benar-benar berhasil, teman-teman bisa meminta bantuan pada ahli yang profesional untuk membantu. Bisa di sini adalah psikologi atau hipnoterapi, seperti itu. Kemudian untuk sisi seperti ini, kalau misalnya itu tadi ringan,
teman-teman bisa melakukan sendiri. Dengan melakukan sendiri, berusaha dengan self-healing. Caranya self-healing bagaimana? Seperti itu teman-teman, hanya dengan relaksasi. Karena kita manusia yang memiliki energi dengan nafas, kita bisa mengatur self-healing, kita mengadakan self-love dengan untuk diri kita sendiri, kita menyediakan tempat yang nyaman, kemudian kita melakukan relaksasi nafas, bernafas, menikmati nafas yang keluar dan masuk. Kemudian kita mengenal apakah yang ada dalam diri kita, apakah yang sudah kita lakukan untuk diri kita. Kemudian kita sayangi sisi anak-anak dalam diri kita. Bila dilakukan secara rutin, berurutan, setiap hari secara teratur, insya Allah untuk yang ringan itu bisa dilakukan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya berat, kembali lagi teman-teman harus mengikuti. Karena apa? Efek dari inner child yang tidak terselesaikan, efeknya sangat besar. Kita akan membuat luka baru untuk teman-teman yang sudah mempunyai anak, itu akan memindahkan luka itu pada anak. Contoh gampangnya seperti ini teman-teman. Saya memiliki klien, salah satunya korban orang tua. Di situ orang tuanya di masa kecil mendapatkan tindakan kekerasan dan dia tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian dia saat anaknya melakukan sedikit kesalahan, dia sudah marah besar. Dan dia tidak sadar bahwa itu adalah efek dari inner child. Sampai si anak pun menderita seperti yang dia rasakan. Akhirnya si anak menjadi anak yang rendah diri. Pelajaran sekolahnya juga turun, akhirnya dia datang pada kami, terus kita lakukan asesmen, ternyata kuncinya di situ karena masa lalu si ibu. Jadi seperti itu teman-teman, efek yang sangat besar untuk inner child. Dan lagi, seandainya kita memiliki masalah, kita pun akan membatasi diri kita dengan limiting belief yang negatif, di mana kita tidak bisa berkembang dengan maksimal. Karena apa? Kita membatasi diri kita, oh kita tuh nggak mampu, kita tuh tidak akan bisa, kita tuh menarik diri dari pergaulan, seperti itu teman-teman. Jadinya saya berharap, dan seperti tadi Nuwun Sewu dari Mbak Fatma sudah menjelaskan ya, dari gambar-gambar sekian banyaknya, saya percaya dan sangat percaya bahwa tidak ada manusia satupun yang tidak mempunyai masalah mental. Hanya saja seberapa beratnya itu tergantung dari kita, bagaimana kita bisa mengkondisikannya. Bila kita bisa mengkondisikannya, kita tidak perlu ke ahli terapis. Tapi bila kita memang memiliki masalah dan kita merasa alangkah baiknya kita belajar untuk hipnoterapi. Karena apa? Mungkin sebagai teman-teman psikologi sudah punya ilmunya, tapi bagi teman-teman yang bukan psikologi, saya sangat menganjurkan teman-teman bisa mengambil ilmu hipnoterapi. Karena apa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita, seperti itu. Kalau misalnya kita bisa membenahi diri kita, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, kita bisa menolong orang yang berada di sekitar kita, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut kakak. Baik. Untuk slide terakhir ya teman-teman, mohon maaf. Saya punya quotes 3. Pengalaman masa lalu dapat memberikan pembelajaran yang sangat bermanfaat. Jadi pengalaman masa lalu adalah pembelajaran yang sangat bermanfaat dan dia akan
menjadi sebuah pengingat hingga tua. Karena apa? Oh, kemarin saya melakukan ini. Saya salah di sini. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dengan kita memiliki suatu permasalahan dan kita berusaha untuk berdamai, bersatu dengan inner child, hidup kita akan menjadi lebih bahagia, lebih baik. Karena apa? Yang tadinya merasanya nggak pede, akhirnya jadi pede. Yang merasa tadinya nggak bisa, akhirnya jadi bisa. Seperti itu. Dan kemudian ada yang memiliki luka, dia akhirnya bisa menyembuhkan luka tersebut. Menyembuhkan luka karena itu merupakan pikiran, itu tidak melupakan, tapi berdamai. Caranya bagaimana? Salah satunya yang sering saya praktekkan, goal hidup kita adalah di 5 menit pertama, dan waktu mau kita menutup mata, dan 5 menit pertama pada saat kita membuka mata. Jadi, saat teman-teman hendak menutup mata, teman-teman ucapkan, alhamdulillah. Kalau selain yang beragama muslim, silahkan ucapkan terima kasih. Apa saja yang teman-teman rasakan. Dan tidak hanya di 5 menit terakhir, kalau bisa sepanjang waktu, di mana sambil jalan atau terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, untuk nafas yang Allah berikan, alhamdulillah untuk kesehatan yang Allah berikan, alhamdulillah untuk anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan, alhamdulillah untuk rezeki yang melimpah. Seperti itu. Rezeki tidak hanya terbatas dengan materi, tapi rezeki cinta, rezeki kesehatan, rezeki panjang usia, seperti itu adalah bagian dari rezeki. Kalau kita sering mengucapkan, insya Allah akan masuk dalam belief kita, dalam pikiran kita, menjadi suatu kebaikan. Rasa kita akan menjadi bahagia. Pada saat kita bangun tidur, kita juga ucapkan lagi, alhamdulillah ya Allah, Allah berikan aku nafas. Alhamdulillah ya Allah, iringi aku dalam melakukan kegiatan hari ini. Seperti itu. Kemudian sebagai quotes yang terakhir, sekali lagi teman-teman, masa lalu adalah pembelajaran, di mana di situ tersimpan banyak ilmu. Salah kalau sampai 2 kali itu namanya bukan belajar. Yang namanya belajar sekali aja salah. Kemudian, ke depan, masa depan adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mulai saat ini adalah masa penentu. Saat ini adalah masa penentu masa depan kita. Bagaimana kita akan jadikan diri kita di masa depan. Kita ingin menjadi seorang ibu yang baik, benahi diri kita, betulkan mulai dari saat ini. Banyak cara seperti itu teman-teman. Nah, untuk materi saya itu adalah penutup. Saya mohon maaf dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sharingkan saat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Ceritakan semua, ceritakan ID. Kemudian kami sebagai hipnoterapis, kebetulan saya berdiri sebagai salah satu pembimbing ujian hipnoterapi di Indonesia. Kami bernaung di bawah Kemenkes dan Depkumham. Sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga dapat bermanfaat dan teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Adapun kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian bagi teman-teman, kebetulan dari kami, saya sebagai owner dari Pondok Hati, dari kami sering mengadakan setiap bulan, selalu setiap bulan minimal sekali, kami mengadakan Zoom free bagi teman-teman yang berminat. Nanti untuk WA admin akan saya ketik di chat. Silahkan teman-teman bagi yang hendak menghubungi admin kami, atau bisa juga menghubungi dari ceritakan ID. Seperti itu teman-teman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Natalia yang sudah membawakan materi. Oh ya, untuk teman-teman semuanya, kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita foto dulu ya, dokumentasi dulu ya. Jadi nanti ada 2 kali dokumentasi. Ini yang pertama, nanti setelah sesi tanya jawab juga kita akan dokumentasi lagi. Jadi mohon teman-teman jangan keluar dulu ya. Oke, mungkin yang belum on cam bisa on cam dulu teman-teman untuk dokumentasinya. Tangan aku harus Oke, oke sudah ready semua ya? Oke, Mbak Jenny minta tolong 1, 2, 3-nya aku yang Oke, oke siap. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ini yang slide pertama ya, yang sampai 3 slide ya Mbak ya? Iya, bentar, Chen, bentar. Oke, sip. Oke, untuk Bentar, dokumentasinya ready? sebentar. Oke, Oke, bagi yang belum on cam, yang mau merapikan jilbabnya, rambutnya, boleh banget. Sambil nunggu dulu. Oke. Oke, yang kedua. 1. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, Oke. Yang sebentar. slide. Oke, sebentar. Oke. Saya, Slide yang ketiga. sebentar, Mbak Jenny, sebentar ya, Mbak. Aku. Oke. Ayo yang di slide ketiga. Slide. Yang belum on cam, boleh on cam. Oke, Mbak Jenny, siap. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Jenny. Cukup Mbak? Aman? Aman. Lanjut, Oke, Mbak. siap. Oke. Oke, baik teman-teman. Mengingat waktu juga, jadi ini kita masih ada waktu sampai 17.15. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya. Untuk yang pertama tadi ada atas nama Kak Kristi ya. Mungkin Ibu Fatma atau Bu Natalia bisa menjawab karena ini seputar pertanyaan. Kak, izin bertanya untuk bisa konsultasi ke psikolog, apakah ada level tertentu seperti halnya ketika sakit atau keadaan tertentu yang harus dibawa ke dokter. Karena mungkin memang untuk ke psikolog sebenarnya tidak harus seperti sakit dahulu dan semua orang berhak untuk konsultasi walaupun tidak ada gejala mental illness. Karena melihat dari generasi sekarang yang banyak dengan mental illness sehingga mungkin memang topik ini sangat bagus untuk selalu di-up dan dipelajari. Monggo mungkin Ibu Fatma atau Ibu Natalia. Oke, terima kasih Mbak Kristi sudah bertanya. Baik, apalagi kalau nanya kan memang ini ya, apa namanya, biar jelas ya juga bukan hanya buat Mbak Kristi, juga buat teman-teman yang lain pastinya ya. Jadi kalau mau konsultasi ke psikolog itu ya nggak mesti kalau mesti nunggu harus ada bermasalah dulu sih sebenarnya. Karena ada banyak hal yang bisa ditanyakan ya berkonsultasi, terutama eh, memang kalau eh, judulnya itu seperti kalau ada masalah kesehatan tentang kesehatan mental. Tapi saya sendiri misalnya berkaitan dengan bidang peminatan pendidikan tentunya nggak cuma tentang kesehatan mental aja. Pastinya ada juga yang berhubungan dengan intelijensi, terus emosi apa namanya emosional ya, intelligence. Jadi ada banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan misalnya kayak penjurusan gitu ya. Itu bisa. Kalau untuk level tertentu sendiri sebenarnya ya ketika eh, memang dia merasa bahwa ini apa yang terjadi dengan dia terjadi dengan seseorang itu sudah mengganggu aktivitasnya sehari-hari, apalagi sampai menghilangkan suatu kebiasaan-kebiasaan positif yang biasanya dia lakukan ya, bisa kayak olahraga, terus dia dulunya suka nonton, suka baca buku, tapi tiba-tiba kebiasaan-kebiasaan itu sudah menghilang dengan sendirinya, bahkan dia jadi kayak apa ya, kayak dia sendiri sadar gitu mungkin kok saya aneh ya gitu ya, ya kenapa enggak gitu loh untuk konsultasi secepat mungkin, preventif kan lebih baik ya untuk mencegah kalau misalnya memang sudah terjadi sudah kadung gitu ya, ya kuratif ya, jadi benar-benar insist
bisa langsung ke ahli profesional ya, bisa ke psikolog, ke hipnoterapis atau bisa ke psikiater gitu ya. Dan ketika itu berhubungan dengan masalah fisik ya, namanya pikiran terus kalau kita lagi bermasalah itu kan terganggu ya pikirannya ya. Jadi juga akhirnya direspon nih sama tubuh kita. Jadi tubuh juga ikut merespon apa yang kita pikirkan. Psikosomatis, terus nggak enak, yang jenuh, jantung berdebar, cemas itu ya, dengan keringat dingin seperti itu. Nah itu sudah mulai mempengaruhi ke diri kita dan akhirnya termanifestasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan termanifestasikan dalam bentuk perilaku. Nah perilakunya itu yang saya bilang tadi, akhirnya dia jadi menghindari hal-hal yang menjadi kebiasaan positifnya sehari-hari. Bisa jadi juga dia jadi menarik diri dari lingkungan sosial seperti itu. Berarti udah benar-benar butuh bantuan nih. Apalagi sampai kayak keinginan untuk melukai diri atau menganggap bahwa ketika dia melukai diri itu menjadi hal yang membuat dia jadi lebih baik. Yaitu level udah paling atas ya mungkin ya. Kalau kalau mau dicek lagi di psikolog klinis mungkin ya lebih punya kapasitas untuk menjawab gitu. Tapi benar katanya Mbak Kristi ini, jadi setiap orang itu berhak untuk konsultasi walaupun nggak ada gejala mental illness ya memang sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Kalau memang dia butuh sesuatu ya dan dia merasa bahwa "Oh, kayaknya saya nggak bisa nih menyelesaikan sendiri, saya butuh orang." Karena kalau di psikolog sendiri bukan berarti ketika kalian ke psikolog itu langsung selesai masalahnya, enggak ya. Psikolog juga paling paling tidak memberikan kalian itu option, memberikan kalian gambaran gitu ya, memberikan insight gitu ya, supaya kalian juga bisa menyelesaikan masalah gitu, supaya problemnya juga bisa segera teratasi gitu. Jadi kalau untuk konsultasi ke psikolog ya bisa kapan aja kalian butuh gitu, boleh-boleh aja gitu. Apalagi sekarang banyak banget yang memang apa ya, memang bermasalah ya dalam artian kayak bullying, kasus bullying aja udah nggak rampung-rampung gitu kan ya. Jadi semakin makanya tadi saya bilang pada saat saya presentasi ada juga bahwa apa yang kita lihat, kita dengar itu harus berhati-hati karena secara tidak sadar itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan akhirnya penut nih ya gitu. Seperti itu ya kira-kira Mbak Kristi ya. Oke, Mudah-mudahan baik. bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Fatma. Semoga terjawab ya, Kak Sama-sama. Kristi. Oke, untuk teman-teman semuanya yang bertanya dan belum sempat nanti dijawab, nanti kita akan jawab di grup ya. Untuk sekarang yang mau raise hand, boleh raise hand. Yang mau Iya raise hand, dong, yang mau pengen bertanya langsung. pengen dengar dong suaranya dong. Oh, ada ini, Bu. Dari Mbak Dewi Sriani, boleh open mic, Kak? Iya, halo kakak-kakak semua. Oke. Halo. Perkenalkan, nama aku Dewi dari UPI. Aku izin bertanya, tapi sebelumnya aku mau cerita dikit ya, Kak. Jadi, aku tuh pernah kayak mau beli sesuatu barang. Kayak misalkan aku mau beli jepitan karakter kartun gitu. Tapi ketika aku mau beli tuh aku sadar kalau usia aku tuh udah nggak cocok gitu untuk beli make jepitan kartun itu gitu. Kayak aku sadar aku udah bukan anak-anak lagi. Terus akhirnya aku tetap beli jepitan itu, tapi jepitan itu tuh aku kasih ke sepupu aku gitu yang masih kecil. Nah, pertanyaan di sini apakah hal yang aku lakuin itu termasuk ke inner child atau uh, hal yang aku lakuin itu termasuk ke dalam aku udah bisa berdamai sama inner child aku gitu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi Sriani. Untuk topik ini mungkin dari Ibu Natalia, Bu, kami persilahkan. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dewi. Mbak Dewi, kalau menurut saya ya, yang namanya inner child adalah sebuah pikiran negatif. Seperti itu, Mbak. Kalau seperti yang Mbak Dewi katakan tadi, itu adalah umum dan wajar. Seperti saya, seorang ibu, saya pengen beli boneka buat anak saya atau mobil-mobilan untuk anak saya. Itu adalah suatu keinginan. Seperti itu, Mbak. Jadi, insya Allah itu bukan inner child. Begitu ya, Mbak ya. Semakin bahagia, semakin semangat.
Baik, terima kasih Ibu. Oke, baik. Masih ada lagi yang mau raise hand? Untuk teman-teman, kami persilahkan yang masih mau raise hand. Kalau tidak ada, mungkin ini masih berkaitan dengan inner child ya, Ibu ya. Dari Kak Devi, bagaimana berdamai dan bersatu dengan inner child? Oke, terima kasih Oke. Mbak Devi. Inner child seperti juga anak-anak, ya, itu anak-anak dalam diri kita. Untuk berdamai dan bersatu, Mbak Dewi bisa bayangkan, jadi posisi Nyinan harus di suasana tempat yang nyaman. Di situ Mbak Dewi duduk dengan tenang, kemudian atur nafas rileks mungkin. Mbak Dewi niatkan dalam diri bahwa Mbak Dewi ingin bertemu dengan anak-anak yang berada dalam diri Mbak Dewi. Seperti itu. Tidak usah difikirkan seperti apa rasanya, seperti apa gambarannya, rasakan saja gambaran apa yang keluar, seperti itu. Dan saat dia sudah keluar, apa yang Mbak Dewi rasakan saat itu? Mungkin ada marah, mungkin ada kecewa, atau bahagia, katakan. Jadi kalau di situ langsung Mbak Dewi masukkan ada, kalau kita sebagai terapis kita mengatakan adalah forgiveness therapy, atau tidak salah satunya mungkin Mbak Dewi bisa searching di Google tentang Ho'oponopono. Di situ adalah terapi pemaafan. Jadi waktu Mbak Dewi bertemu dengan si kecil yang ada dalam diri Mbak Dewi peluk. Mbak Dewi peluk dengan penuh cinta, penuh perasaan sayang, gitu ya. Peluk gambaran itu, kemudian Mbak Dewi katakan, maaf, maafkan aku. Apa aja yang Mbak Dewi merasa bersalah pada si kecil? Mungkin maafkan aku selama ini aku melupakanmu, maafkan aku terlalu ego atau apa gitu. Apa aja. Kemudian setelah Mbak Dewi minta maaf, Mbak Dewi ucapkan terima kasih. Terima kasih kamu telah bersamaku hingga saat ini. Terima kasih kau telah menemaniku hingga saat ini. Bahagialah bersamaku. Lalu katakan cinta. Jadi 3 poin. Aku mencintaimu, aku menyayangimu. Tapi masukkan rasa, karena apa? Kita adalah makhluk energi. Di mana apa yang kita masukkan dengan rasa, insya Allah akan terjadi. Seperti itu. Kemudian yang kita ucapkan pada saat berdoa, berdoa yang baik bukanlah hafalan, tapi berdoa yang baik adalah dipahami, dimengerti, dan masukkan rasanya. Misalnya seperti juga, makanya kita kalau yang yang muslim, selalu diminta, pahami apa kalimat yang kamu ucapkan. Astagfirullah, misalnya contoh gampang. Rasakan pada saat kita mengucapkan astagfirullah, rasakan, ya Allah ampuni aku. Jadi ulang-ulang, air mata pasti akan keluar. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu penyatuan diri seperti itu. Tapi kalau merasa aku seperti itu kok susah ya, bolehlah Mbak Devi konsultasi pada psikolog atau pada hipnoterapis. Untuk hipnoterapis itu kita sudah ada link profesional di mana Mbak bisa buka di www.prahipti. Itu di situ Mbak akan melihat siapa aja prahipti yang ada di daerah Mbak yang bisa dihubungi. Seperti itu untuk konsultasi. Seperti itu ya Mbak ya. Monggo waktunya saya kembalikan. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Natalia. Semoga terjawab ya Kak Devi ya. Mungkin ada dari teman-teman lagi yang mau raise hand. Masih kami beri kesempatan. Masih ada waktunya. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita satu pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Ini masih mengenai tentang inner child. Jadi saya izin bertanya dari Kak Reni, apakah wajar di saat kita sudah merasa berdamai dengan inner child, tetapi beberapa saat kita masih merasa tidak terima akan masa lalu yang kurang baik itu? Terima kasih. Terima kasih Kak Reni ya.
Iya, Iya, atas Mbak nama Jenny. Kak Reni, Bu. Oke, terima kasih Mbak Jenny. Baik Kak Reni, wajar. Sebagai manusia, kita adalah naik turun. Seperti kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Kalau yang namanya bahagia terus, itu namanya toksik. Sedih terus, itu juga toksik. Ya, jadi sebagai manusia ada naik turunnya. Hanya saja bagaimana di saat kita down, secepatnya kita naik. Nangis boleh, tapi setelah nangis kita harus lebih semangat, kita lebih bahagia. Karena apa? Habis nangis kita lega. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita seperti yang kakak tadi bilang, ada rasa kecewa seperti itu. Wajar, tapi cepat dinaikin lagi. Caranya gimana? Seperti tadi, lakukan terapi pemaafan dengan 3 tadi. Ucapkan maaf, ucapkan terima kasih, ucapkan cinta. Seperti itu. Selain itu, mari kita selalu belajar. Saya juga masih belajar untuk selalu melihat suatu hal itu dengan sisi positif. Karena apa? Dengan kita memberikan hal yang positif, maka kita akan menarik hal yang positif. Kalau kita marah, belum tentu penyebab kita marah itu adalah secara total kesalahan dari suatu masalah. Tapi bisa jadi itu karena blocking pikiran kita membuat kita marah, padahal kenyataannya gitu. Contohnya gampang, misalnya gini, ada anak nih pulang sekolah telat, kemudian kita langsung marah, kamu nih nak pulang sekolah kenapa terlambat? Udah gitu nggak bilang-bilang lagi. Ini udah jam berapa? Kan kalau kamu macam-macam, dan biasa ibu-ibu kan panjang kali lebar kali tinggi keluar semua. Nah, padahal bisa jadi anak pulang telat itu karena tadi ada temannya yang butuh bantuan, atau ada sesuatu yang membuat dia harus pulang terlambat. Seperti itu, Bu. Nah, banyak sebetulnya masalah, tapi kita sikapi. Kembali kita sikapi, oh ya, dengan pikiran yang positif, kemudian kalau memang itu salah, kita coba penyelarasan. Memaafkan bukan berarti kita menerima kesalahan, memaafkan bukan berarti kita menerima kesalahan secara berulang, tapi sadari bahwa kita memaafkan adalah untuk kebaikan diri kita, menjauhkan kita dari penyakit, membuat kita lebih nyaman, lebih bahagia. Begitu ya, Bu Reni? Oke, baik. Semoga terjawab ya, Kak Reni. Oke. Baik, mengingat waktu sudah eh, hampir habis, untuk teman-teman semuanya kita dan untuk Ibu Fatma dan Ibu Natalia, kita foto sekali lagi untuk sesi terakhir. Dan untuk linknya nanti menyusul ya teman-teman ya, link presensi ya. Jadi untuk yang udah off cam tadi boleh on cam lagi, kita foto sekali lagi untuk sesi terakhir. Untuk saya bagian dokumentasinya sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, Bentar. tiga. Eh, itunya belum semua kelihatan. Oh iya, oh iya, Ya, oke. yang belum sisiran dulu Mungkin ya. operatornya mohon di unpin dulu kali ya untuk dokumentasinya. Oke, oke teman-teman. Oke, siap. Udah kelihatan semua. Masih ada 3 slide lagi. Ini yang slide pertama ya. Untuk yang di slide pertama, mohon silahkan diaktifkan kameranya. Oke. Oke, saya Baba ya. Sudah siap untuk dokumentasinya? Sudah. Oke, siap. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke. Slide kedua. Kita mulai lagi. Satu, dua, tiga. Mungkin bisa sambil gaya bebas kali ya. Gimana itu gaya bebas, Oke. Jenny? Gini ya? Gini boleh. Aduh, nggak kelihatan. Oke. Boleh, Lagi ya. boleh. Berarti slide ketiga lagi ya, Kak ya?
Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, siap. Untuk link presensinya menyusul ya teman-teman ya. Oke, untuk Ibu Natalia dan Ibu Fatma, kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan semoga juga teman-teman yang hadir pada hari ini bisa bisa mendapatkan ilmu dan menerapkan dan untuk yang mau konsultasi bisa menghubungi ke admin ceritakan untuk info lebih lanjut dan untuk yang hipnoterapi juga bisa Ini astaga, ke astagfirullahaladzim. admin yang sudah di-share oleh Ibu Natalia ya. Oke, saya Ya, selaku moderator hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan untuk minggu depan kita akan bertemu lagi di sesi webinar Ramadan dengan tema Toxic Relationship Bertahan atau Tinggalkan. Jadi teman-teman yang mau mengikuti mohon daftarkan ya sekarang. Atau oke. besok-besok juga boleh. Oke, sekali Oke. lagi terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa follow dan pantau IG-nya ceritakan.official dan jangan lupa juga follow Ruang Hati dan Tulus Pondok Hati. Oke, Oke, terima kasih sekali Mbak lagi. Jenny. Terima kasih Mbak Iya, Jenny. sama-sama Ibu. Dan teman-teman ceritakan ID, terima kasih Bu Natalia juga. Untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, sehat selalu, bisa beribadah dengan fokus ya, khusus pada bulan Ramadan ini. Buat teman-teman yang non, mudah-mudahan sehat selalu ya, bermanfaat ilmunya. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya ketemu lagi ya. Iya. Thank you, Terima Mbak. kasih Ibu Thank you, dan terima kasih Fatma dan Bu teman-teman. Natali. Dan terima kasih Terima untuk kasih. iya. Itu teman-teman cerita hari Oke. ini. Untuk teman-teman boleh silahkan meninggalkan. Tapi jangan lupa presensi ya teman-teman, karena nanti akan dikirimkan e-sertifikat dan materinya. Ku harap dirimu tak usah mengeluh, percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia Teman-teman, bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah Terima hidupnya. kasih Mbak Jenny dan teman-teman semuanya. Izin terima dan ya. kasih. Terima kasih Ibu Natalia. Baik Ibu. Untuk teman-teman yang belum, silahkan isi form feedback ya. Untuk linknya ini ya teman-teman. Tak ada satupun Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk ikut event di minggu depan ya. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu.
Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, resah